Sekarang kita lanjutin chapter 15 part 3. The solution. The crystal and the artifacts that you found must be in this bunker. All you need is to find them and destroy once for all. Dan lihatlah sekarang tampilannya berubah ya, tiba-tiba jadi putih. Yang kemarin-kemarin itu hitam, sekarang warna putih. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, tampilannya berubah. Dan fun fact, ini jadi chapter part yang bener-bener baru. Maksudnya pas aku main dulu itu ternyata aku cuma sampai di chapter sebelumnya yang di military base. Dan ini first time aku bener-bener belum tahu apa-apa. Jadi kan kalau di chapter-chapter sebelumnya itu aku masih kayak ada bayangan bakalan ngapain, makai apa, masih ada dikit-dikit inget lah gitu. Sekarang aku bener-bener gak tahu, dan ini explore dari awal. Oke, di sini kita disuruh nyari password 5 digit ya. Ya, sebenarnya ini aku tadi sempat record bentar, tapi karena satu hal jadi aku mesti record ulang. Dan ya pas pertama masuk chapter ini juga aku kaget kok tiba-tiba tampilannya berubah. Tapi gak tahu sih ya apa khusus di chapter ini doang atau nextnya juga bakalan kayak gini. Tapi sebenarnya lebih enak yang sebelumnya sih, soalnya kalau kayak gini kayak suka nyasar rasanya tuh. Dulu bentar. Nah, kalau gini bisa nyasar. Tadi aku cuma baru dapet 2 ini doang sih. Dan di sini tuh ada pintu tapi terlalu gelap jadi gak mau masuk. Dan di atas ini kayaknya lift ya, soalnya kalau di atas itu kita kayak lihat ada ground. G itu harusnya biasanya ground ya, tapi terus kayak 1, 2, 3, 4, 5 mungkin lantainya kali. Tapi anehnya itu kalau misalkan itu lantai ya, harusnya kan misalkan di sini lantai berapa, lantai 4, misalkan lantai 4 harusnya di atas itu lantai 3 gitu kan. 3 maksudnya kalau makin ke bawah kan, kalau min itu kan makin ke bawah makin gede angkanya. Tapi di sini lihat di sebelah kanan itu juga min 4. Jadi entahlah itu menandakan lantainya atau emang clue. Nah, di sini ada yang bisa dikerjain tapi ada missing partnya, jadi kita nggak bisa kerjain gitu loh. Ya mungkin gini kali, beberapa gak bisa sih, harus dapet dulu baru bisa dikerjain. Nah, masalahnya tuh kita nggak tahu nih mesti ngapain dulu. Kemungkinan sih harus ke atas tadi ya, soalnya kan di situ ada 5 digit nih, 5 digit di sini. Dan di board ini ada 5 simbol tanda garis gitu, cuma nggak tahu maksudnya apa nih. Kalau misalkan itu ada petunjuknya di sini, di angka ini, harusnya gak ada sih. Tadi aku dicoba 1, 2, 3, 4, 5 juga salah ya buat di sini. Tapi di sini tuh belakangnya ada kayak gini loh. Ini kayak arus listrik. Cuma gak tahu sih apa ada hubungannya sama board ini. Harusnya enggak ya. Apa di sini ada angka-angka di daerah sini? Itu bukan angka ya. Ya ampun. Coba kita ke bawah deh.
sama dan gak tahu gitu. Ini gak bisa dibuka soalnya. Harus ada valve-nya dulu. Apa tulisannya nih? Medical exam required. Report suspicion behavior. Military safe zone. Ini berapa weh? Ini tuh berapa, nggak bisa diapa-apain, cuma bisa dibolak-balik dan udah gitu loh. 7, 4, 7 masa 4, 8, 3, 0, nggak ada 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, masa kayak gitu, 3, 3, 4, 4, 4, bukan. Masa awal-awal kita langsung bukahinnya sih? Gak seru dong, langsung hin dong. Kalau misalkan ini tuh kayak ada angka yang tapi kalau misalkan kalian nulis angka tapi misalkan tegak gitu loh, garis-garis tegak, gak ada yang miring, gak ada yang melengkung. Nah, terus dibagi dua kayak dua bagian atas sama bagian bawah gitu kan dari angka itu. Terus nah bagian atas dan bawahnya itu dihilangin setengah. Aku mikirnya tuh kayak gitu kan awalnya kan. Cuma yang paling kiri tuh apa? 1 bukan 2, 3. Masanya tuh terlalu banyak kemungkinannya gitu loh kalau kayak gitu tuh. Dan lebih bagusnya kalau kita bisa nemuin yang hilangnya gitu kan setengahnya lagi, cuma gak tahu ya. Ada di kemungkinan ini juga sih yang jadi problemnya. Kan pintu yang tadi itu kayaknya ya, pintu yang gelap itu. Terus kita itu di lantai atasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ngikutin alur, misalkan start di bagian kuning itu ya, bagian kuning itu tuh ke lantai bawah dulu kan, terus ke atas, ke tengah, baru ke kanan yang tengah, ke bawah lagi, baru ke yang paling atas. Itu kayak gitu nih, tapi kita gak punya kunci dan gak tahu harus diapain. Di situ ada 6. Dan ini tadi lantai itu gak berubah. Gak beda sama yang di bawah. Kita butuh keycard. G-1, -2, -3, -4, -5 tuh kan. Maksudnya itu apa gitu kan. Kalau misalkan ini nggak perlu kita dapet itunya, nggak perlu kita dapet partnya itu, coba ya kita sesuaiin. Gak bisa bisa deh, bisa kehubung. Coba nih ya. Tapi yang ini nggak bisa. Nah yang ini udah otomatis gak bisa, tetap harus dapet itunya. Tuh harus dapet itunya apa, yang kuning-kuningnya ini loh.
Pokoknya di siang bagian ini nggak ada bagian apa warna biru, nggak ada, jadi gak bakal bisa. Sini gak ada apa-apa, ini gak bisa dibuka. Di sini katanya terlalu gelap. Ini bakalan banyak bengongnya sih aku sih, bakalan banyak mikirnya, karena bener-bener no clue. Ada clue sih, cuma aku belum kepikiran itu apa, belum ketemu gitu. Kalau emang misalkan gini ya, apa tadi, ini 4 ya. Nah di sini tuh juga 4. Ground min 1. Coba deh, coba startnya tuh di 2 ya, 2 3 2, oh bukan 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 1. Salah. Ya harusnya bener yang ini sih, harus buka yang ini sih, pakai board ini ya. Gak mungkin kan ada bahasa tertentu gitu, masa sih harus searching? Maksudnya dari gamenya sendiri memasukkan clue yang dari bahasa negara mana gitu penulisan angkanya, gak mungkin kan. Terlalu sulit kalau kayak begitu mah. Kalau yang paling kiri itu 4, aku cuma kepikiran itu 4 sih. 1 gak mungkin, 2 gak mungkin, 3 gak mungkin, cuma bisa 4, 5, 4, 5, 6, 8 sama 9. Tapi kalau misalkan itu 9 kayaknya gak mungkin ya. Kalau bukan 9, 6 juga harusnya gak mungkin. 4, 6, enggak gitu ya. Gimana nih? Ya udahlah ya. Tapi aku gak mau bukainnya. Aku harus berpikir dulu. Tidak boleh langsung menyerah. Ayo pikir. Udah deh, gak apa-apa deh, nanti aku banyak ngekat paling dah. Board. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 6, bisa jadi 7,
8 sama 9. Gak mungkin 7 deh. Tapi di sini ada. Oh, lihat di bagian sini tuh kayak ada garis hitam gitu kan. Itu yang paling kiri itu yang di 3. Terus yang sebelah situ yang kedua yang 7. 5. Harusnya benar sih. 4. 8. Nah, untunglah aku tidak menyerah. Wow. Ada handle sama key di sini. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Di sofa dikunci, apakah bisa dibuka? Nggak bisa. Wow. Oke. Ini buat di sini 4. Oh, ini dia yang kita butuhkan. Mungkin kali ya. 4. Sini 8. Ada lagi gak? Gak ada. Oh, ini ada yang kuning-kuning. Nah, ini berapa? Gak ada tulisannya. Loh. Udah deh, kita pasang dulu ini 2 biji. Baru bisa kerja. Kita sesuaiin. Ini apa ya? Di sini biru. Di sini ini hijau. Hijaunya bisa yang itu juga sih. Misalkan gini ya. Nah, sudah. Harusnya nyala dong. Nah, nyala. Oke. Terus sekarang kita bisa buka ini harusnya nih. Oh, ya. Tapi kan sini ada 6 nomor ya. Yang pertama itu harusnya yang ini. Oh, nggak bisa kah? Ya udah, kita ke atas dulu deh. Kita buka ini. Kita ambil crowbarnya, terus harusnya bisa buat di sini ya. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Terus buat apa ini crowbarnya? Buat di sini kah? 7, 5. Aku baru dapat 7, 5. Yang ini gak tahu. Mungkin nggak di atas sih. Antara di sini. Bukan, berarti di dalam. Oh, nggak bisa. Udah habis. Gak ada apa-apa. Oke, wait.
Ini 4 nih ya, 4. Di sini gak bisa dibuka. Di sini 8. Gak bisa dibuka. Baru 4 nomor nih. Yang di sini gak bisa. Gak ada nomornya di sini. Ada 6 ya soalnya di sini ya. Tapi kita nggak tahu 2 digitnya lagi apa. Ini 4. Ntar kita tulis di sini deh. Yang kedua itu harusnya 5 ya. 5 terus yang berapa itu ini? 1, 2, 3, 4, yang kelima itu 7. Satuin dulu biar tahu itu yang belum disentuh. Oh, no, ada 0. Kita nolin dulu. Nah, terus yang di sebelah sini, yang di dekat pintu itu nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 4 itu 8. Oke, ke atas. Di atas sini, sebelah sini ya. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke 6. Betul lah. Benar ya? Kayaknya enggak deh, yang ini kayaknya enggak dihitung deh. Berarti 1 yang 5. Ininya belum tahu. Terus ke yang samping itu, yang nomor selanjutnya dimajuin deh. 8, di sini 8. Di sini 7. Di sini 4. Gitu kali. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin 4 lagi kali ya. Kan di situ tulisannya 4. Jadi coba kita 4 lagi. Bukan kak. Kita nggak tahu nih yang ini nih berapa nih. Kenapa itu bisa 5, kenapa ini bisa 7? Ada hubungannya kah? Lima, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapi itu 8. Emang ada hubungannya ya? Atau kita matiin lampunya? Siapa tahu muncul. Oh, tuh benar kan 2. Di sini 2. Terus yang terakhir juga 2. Nah, buat cutter buat apa? Bisa buat di sini kah? Oh, benar. Oke. Tapi gak ada apa-apa di sini. Apa kita butuh ini? Oh, lampunya. Diapain? Ini gak ada. Oh, bisa deh. Nah, nice.
Kok ada tulang manusia, ngeri kali. Hei Anda, kok jadi mengerikan? Kenapa di sini jadi pembunuhan begini? Oke. Apalah itu? Ada cube di sini, ada pensil, ada kalkulator, ada kertas-kertas. Oke. Wow, ini dia. Olympus Project. Attention, operating area is low. Experiment in progress. Stop the experiment. Loh. Fail to set the pressure ratings for the minimum gas supply. Agak ngeri ya, belum lihat semuanya langsung. Wah. Oh. Wow. Liftnya ini apa nih? Keycard. Keycard bisa buat ini nih. Oh. Kita bisa ke mana saja. Tapi bisa cuma ke floor tuh. I don't need it. Oh, ini dia. Kita ambil semuanya. Gak ada apa-apa lagi di sini ya. Dikunci di sini. Kita coba ke itu gak usah ya. Oh, ini lift yang elevator kita gak bisa buka di deket bangkrek tadi yang sebelumnya itu. Tempat di mana? Oke. Wow, sangat complicated sepertinya. Oh, 1, 2, 3 tuh ya. Coba kita ke 5. Oh, kayaknya kita harus ngebuka ini nih. Ketiga lagi balik. Oke, kita harus nyelesain pertama yang ini dulu ya. Nah, yang ini dulu. Kita masukin itu di sini. Butuh berapa nih? Butuh 5. Ada yang disilang 3 biji di situ, di sini juga 3. Tapi itunya beda-beda. Ini 4 malah. Di sini calculation of pressure for experiment. Diagram showing gas supply depending on the pressure in the pipe. 6, 8, cuma 3. Oh ya, kita bisa ke bawah dulu. Coba kita ke bawah dulu. Tadi ada kan di lantai 4. Yang pertama itu 6. Oh, gak bisa naik sih. Oh, begitu. Loh, tiba-tiba bisa. Ya sudahlah ya. Terus apa yang terjadi? Ini ada sesuatu di sini. Gak bisa. Kita ke lantai 3 lagi. Itunya udah harusnya bisa.
pressure-nya udah kan. Loh, nah, nice. Ya, terus kita mesti ini sih. Ada 5 kan. Oke, yang pertama yang kayak gini nih, yang paling kiri itu. Harusnya benar ya, coba kita lihat di tempat lain. Oh ya, betul, yang paling kiri itu kayak half-half gitu lah, half-half. Luarnya putih, yang sebelah kirinya itu putih, yang ini nih. Nah, terus yang kedua itu yang ini kan ditukar kan harusnya. Loh, yang mana tuh? Hitam sebelah kirinya. Oke, baru ada ditukar lagi nggak? Aku pusing kepala aku melihatnya. Oke, yang kayak gini ya. Oh bukan, aduh gak bisa di cancel lagi. Ini, terus luarnya hitam, dalamnya putih semua. Yang baru yang ini nih, dalamnya hitam, luarnya putih. Ini baru yang terakhir itu apa nih, hitam terus putih, dalamnya hitam. Udah habis, nggak ada tuh. Oh ya, enggak, yang ini yang keempat ini. Oke, hitam luarnya satu doang, terus dalamnya putih, yang sebelah kirinya. Nah, ambil, mantap. Kita ke lantai 5 lagi, harusnya udah kebuka. Nice, wow. Okay, now use the artifact on the control cube. Bentar, tadi selain punya itu kita punya apa? Oh, punya key. Punya apa? Keycard ya? Okay, now use the artifact on the control cube. Ini apa? Oh ya, keycard, berarti gak butuh. Use the control panel to connect the cube to the crystal. Start up. Oke, kita udah mengaktifasi. Kenapa aku malah jadi ini ya? Tiba-tiba jadi trust issue sama bapaknya ya? Gak tahu, feeling aja. The first symbol that we need is in the upper left corner. Upper left. Now the second row. Third from the left. Second row. Ketiga dari kiri. Oke, 2 lagi. Next is far right at the very bottom. Oh, ini kah? Pity my dad didn't usually call me that way. Only if I did something wrong or was fault, he might have risen and left the last clue for me. Tuh. Auto tuning is not possible. Hah? Tuh kan udah ku bilang, aku feelingku mengatakan aku trust issue sama bapaknya. Program malfunction. A human must complete the last step. Auto tuning is not possible. A man needs to act of his own free will rather than follow some sort of program. Calculation complete. Survival of the species is impossible. Hah? Society is self-destructive. There are no alternative remedies. High possibility of extinction. We are not a species, we are human. Kita bukan spesies, kita adalah manusia, so we are able to take responsibility of our own actions. Let's see if you are blast resistant. Self-destruction of the object. Goodbye, father. Wow.
Wah, ini mobil kita yang kena tabrak itu. Wah, meledak. Kita kabur. Habis. Oh. Tapi ini walaupun sempat pusing di awal tadi, salah satu chapter yang aku sama sekali nggak bukain, serius. Karena emang sebenarnya puzzle-nya itu simple, cuma pas di awal-awal tadi doang yang bener-bener no clue gitu harus ngapain. Oke. Jadi ternyata kita kena tipu. Nggak tahu ya, itu jadi sebenarnya apa gitu. Karena emang aku nggak terlalu jago bahasa Inggris ya, jadi aku juga bingung. All this time the crystal has been by impersonating my father. Goodbye, father. Seakan-akan tidak ada penyelesaian. Maksudnya ternyata itu bukan bapak kita ya. Aku bilang aku kok agak aneh gitu, bukan agak aneh, feeling aja gitu. Kayaknya nggak mungkin semulus ini gitu. Is it a happy ending or bad ending? Sini ada additional chapternya sih. Cuma nih harus bayar 38.000. The free hint, tanpa iklan, additional chapter, special offer 50% diskon. Tapi serius, coba kita dari awal ya. Kan ini ada kita disuruh dipanggil gitu kan, dikirimin surat. Nah terus pas kita datang itu kenapa kotanya diblok gitu. Terus pas masuk ke rumah bapak kita nggak ada siapa-siapa dan berantakan. Terus kita nemuin kunci deposit box. Terus kita cek ke bank, kita dapet cek dengan nominal yang gede. Lalu kita datang ke gereja ini, nemuin pintu rahasia, ancient closed door underground. Terus di dalam sana nemuin kunci kayak keycard, dan ada map kayak nandain satu titik, yang itu adalah Redcliffe Mountain, yang dimana di Redcliffe Mountain itu ada cave yang di dalamnya ada Project Olympus ini, ada kita nemuin kristal ini. Nah pas kita balik, kita kayak keisep sama kristal itu, kita masuk ke dimensi lain dia. Makanya mobil kita berubah dari warna biru jadi warna merah. Nah kalau di sini kita kehabisan bensin, terus kita nyari apa nih? Kita pulang. Pokoknya akhirnya pulang ke rumah bapak kita, dan itu berbeda lagi dari yang terakhir kita kesana itu berantakan, tiba-tiba jadi rapi lagi. Terus kita nemuin map yang ditandain itu adalah laboratorium Next Lab. Nah di lab itu kita nemuin fragmen kristal lagi,
kita ambil fragmen itu, terus sisanya kita nemuin 4 lagi dari warehouse, dan satu yang terakhir itu ada di rumah mayornya. Terus kita mau balikin ke cave yang awal, kita balikin ke cave itu, tapi nah ya pas kita mau kita balikin itu, kita ketarik lagi dan kayaknya keluar dari dimensi itu, kita balik ke dimensi awal kita. Nah terus di sini kita pas udah balik ke dimensi asli, kita nyari ke museum, nemuin artifact next lab track artifact itulah pokoknya yang key-nya tadi. Terus sisanya itu kita juga disuruh kan, ada sebelumnya itu pas di cave itu kita kayak dikasih tahu kita mesti nyari 2 barang yang ada di museum sama yang ada di bawah laut gitu mungkin ya. Makanya kita ada menyelam kan di sini. Menyelam, kita dapetin cube artefaknya juga. Terus nah pas kita udah dapetin dua-duanya, kita ditabrak orang, kita ditangkep, dan di sini kita ketemu sama bapak kita yang nyuruh kita buat ngaktifasi kristal itu, dan ada disebutin fase 2 dan kita nggak tahu apa maksudnya. Nah baru di sini dijelasin di sini dijelasin tentang kristal itu. Crystal is an artificially created device for the rebirth of consciousness in the digital form. It was created by a race of people who inhabited our planet long before us, but instead of continuing to exist inside the crystal, our individual consciousnesses were united in the supermind of the crystal. Ya, jadi kan di sini ceritain kristalnya itu dibikin oleh orang-orang sebelum kita itu buat kayak ciptain satu dimensi yang menguntungkan mereka, tapi ternyata mereka malah jadi kayak bumerang, kayak mereka tuh ditarik oleh kristal itu dan menghilang. Terus kita ngebom gitu, hancurin, ngebuka bunkernya. Terus pas kita ke bawah bunker, all this time the crystal has been deceiving me by impersonating my father. Bentar, aku coba terjemahin dulu. Oh, deceiving itu menipu. Jadi selama ini kita itu ditipu sama kristalnya itu, yang mana dia tuh berpura-pura menyamar jadi bapak kita buat jadi kita nggak tahu sebenarnya yang jahat itu siapa. Kalau misalkan si kristalnya itu yang dia itu imperson jadi bapak kita itu, dia pengen kita tuh ngumpulin kristalnya terus disatuin, dibalikin, diaktifasi. Itu kan pengennya si kristal ini. Sedangkan maunya si mayor dan orang-orang di lab itu, mereka pengen, kan itu mereka ya yang ngemisah-misahin fragmen-fragmennya itu. Nah, mungkin mereka sama-sama jahat kali ya. Kalau Mayer dan yang lain-lain itu mereka pengen keuntungan dari kristal itu, pengen dijual-jualin, dan si kristalnya itu dia pengen nge-absorb, menyerap, menganggap kita tuh spesies, mungkin maksudnya kita pengen dihilangkan atau apalah itu. Pokoknya selama ini kita ditipu, guys. Jadi sudah 3 act ini kita berjalan sampai chapter berapa, ternyata kita diperalat oleh kristalnya. Tapi
Kalau nggak main additional chapternya itu kayaknya kurang nggak sih? Sebenarnya ada sih di sini buat apa namanya? Ini new gamenya 50 Tiny Room Escape. Tapi kayaknya ini bukan story kan. Kalau ini kan Tiny Room Story kan. Nah, kayaknya aku bakalan beli sih nanti sih buat additional chapternya ini. Ya mungkin ya sebegitulah yang bisa aku simpulkan dari story ini. Menarik, bagus, literally bagus. Dan ratingnya di Play Store juga emang bagus ya, emang tinggi. Tapi pas aku awal download, awal banget main game itu bener-bener gak nyangka kalau game ini bakal sebagus ini gitu. Aku pikir cuma game puzzle biasa, ternyata emang storiesnya emang menarik juga. Dan puzzle-nya juga gak mudah dan tapi ada beberapa yang sulit tapi masih bisa di solve gitu. Gak harus, soalnya aku pernah main game puzzle yang dia itu ya aku bilang tadi harus tahu dari bahasa-bahasa yang enggak familiar gitu. Kayak misalkan bahasa simbol-simbol dari mana gitu, dari Romawi, Yunani, kayak gitu-gitu kan nggak semua orang tahu ya. Nah, dan itu harus buka Google gitu buat nyarinya. Kalau ini kebanyakan tuh sulit karena kita nggak teliti sama nggak, ya itu aja, nggak teliti biasanya. Tapi overall ini bagus banget sih. Dan akhirnya aku emang suka akhir-akhir yang ya bukan gantung sih, bukan happy end tapi juga bukan bad ending gitu, karena emang ini genrenya misteri ya, yang maksudnya tuh kayak masih menimbulkan tanda tanya di akhir itu, walaupun memang kayak kita greget tapi sebenarnya itu aku suka gitu, kayak misterinya sampai akhir itu tuh masih ada misteri gitu, nggak 100% ke solve gitu ya. Tapi ya ini berarti orang-orangnya itu masih udah ditarik sama kristalnya ini ya, kemungkinan, atau gimana lah gitu. Kalau ada teori-teori gimana, mungkin aku bakalan suka dengernya sih. Ya begitulah. Jadi untuk Tiny Room Stories-nya aku bakal lanjut lagi kalau udah beli yang additional chapter-nya. Dan nanti kalau udah selesai additional chapter-nya baru aku mau nyobain juga yang 50 Tiny Room Escape ini, sama nanti aku mau nyobain game misteri lainnya, game puzzle sih kalau bisa ya. Ya begitulah pokoknya. Jadi kalau kalian suka game puzzle kayak gini, ya aku bakalan mainin lebih banyak game-game kayak gini, semoga. Dan ditunggu aja, akan upload gak rutin sih, cuma pasti akan aku upload lagi buat game-game kayak gini. Jadi ya tunggu aja. Dan untuk Tiny Room Stories-nya buat serial yang ini nanti deh pokoknya, coba yang additional chapter-nya baru kita udahan gitu. Oke. Nanti abis additional chapter-nya baru mulai game baru lagi. Oke, kalau gitu ya bye-bye.